语言爬满了甲骨。 Kulitmu benar-benar tebal. Yue-chan mengejek. Bulan perak menggantung di atas, esensi bulannya terjalin saat tersebar ke bawah seperti lapisan asap tipis ke danau kristal, membuat tempat ini terlihat kabur dan berkabut. Dia berdiri di bawah sinar bulan malam yang damai di atas permukaan danau. Pakaian pertempurannya bersinar, dan lengan bajunya berkibar-kibar, membuatnya tampak seperti peri yang luar biasa. Matanya hitam seperti batu permata, membawa pancaran spiritual. Adegan itu damai, sangat tenang dan indah. Hanya saja, Si Hao sedang tidak ingin menghargainya. Dia menanggung siksaan yang paling menyakitkan dan bisa mati kapan saja. Seorang teman tetaplah seorang teman pada akhirnya. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman di antara kami, semuanya masih diselesaikan pada akhirnya. Karena kita berdua dari alam bawah, kita harus saling membantu. Si Hao berkata dengan wajah lurus. Tentu saja, bahkan jika dia menunjukkan ekspresi lain, itu tidak akan terlihat, karena dagingnya sangat compang camping. Roh primordialnya terpecah menjadi cahaya surgawi yang menghasilkan kuali, lonceng, pagoda, pedang, dan hal-hal lain. Mereka berubah menjadi banyak benda suci, dan justru karena inilah dia mampu menghentikan serangan, tidak mati di tempat. Keadaan keseimbangan ini sangat lemah. Setelah dihancurkan, roh primordialnya mungkin berubah menjadi hamparan asap warna-warni yang cemerlang dan dengan demikian menyebar menjadi abu. Kamu sebelumnya telah menyinggungku seperti itu, memenjarakanku. Hari ini, Anda tidak meminta pengampunan dan malah meminta saya untuk membantu Anda. Sudut bibir Yue-chan miring ke atas untuk mengejek, tetapi juga menyendiri seperti awan di langit. Sebelum mati, saya membiarkan Anda pergi tanpa ragu-ragu, berharap Anda baik-baik saja dalam segala hal. Bukankah itu cukup untuk membuktikan segalanya? Si Hao melanjutkan argumennya. Ini adalah kenyataan. Sebelum dia jatuh, dia sebelumnya telah memberitahu semua orang yang dicintainya dan teman-teman dekatnya bahwa dia harus mati, Yue-chan harus dilepaskan, dan bahwa mereka tidak boleh menyusahkannya. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, menyebarkan kecemerlangan peraknya yang kabur. Gaya Yue-chan tak tertandingi. Dia tenggelam dalam keadaan diam. Kulit putih saljunya yang halus seperti batu giok berkedip-kedip dengan cahaya. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Bagaimana kamu bisa masuk? Hanya setelah waktu yang lama berlalu dia bertanya. Dengan memegang ubin logam hitam. Si Hao tidak menyembunyikan apapun. Dia merasa bahwa semuanya sedikit menarik, karena pihak lain tidak mengungkapkan niat membunuh sejak awal. Orang yang melewati ujian surga dan menaiki tangga surga adalah kamu. Bulu mata Yue-chan sangat panjang. Bibir merahnya sangat cemerlang. Meskipun dia pendiam dan luar biasa, masih ada jenis godaan yang secara alami keluar dari tubuhnya. Hari itu, dia tidak langsung tiba di tempat kejadian, jadi dia tidak bisa melihat sosok Si Hao dengan jelas. Iya, Si Hao menjawab. Pada saat itu, indera surgawinya berubah menjadi ribuan kuali kecil. Mereka bergerak bersama, dan suara bel naik dan turun. Selain itu, kuali kecil, pagoda, pedang, dan lainnya juga seperti ini, bersinar cemerlang. Itu karena situasinya agak kritis. Benih itu mengandung kekuatan iblis buah bodi emas, kekuatan untuk menghancurkan kekuatan hidup. Itu menyerang di dalam tubuhnya dan bahkan lebih menyerang pada roh primordialnya. Jenis buah ini beberapa ratus kali lebih ganas daripada rumput jiwa darah. Itu dikenal karena mampu memperkuat kekuatan jiwa seseorang, tetapi terlalu sulit bagi umat manusia dan orang lain untuk menyerapnya. Itulah mengapa dia berada dalam kondisi yang berbahaya. Saat ini, Yue-chan memiliki peluang yang sangat besar. Selama dia menunjuk keluar, keseimbangan Si Hao akan hancur. Terlepas dari apakah itu daging atau roh primordial, mereka berdua akan runtuh. Si Hao sangat gugup. Dia telah lama menyiapkan simbol Dewa Pelindung, siap untuk mengaktifkannya kapan saja untuk melepaskan penghalang pertahanan. Langkah Yue-chan sangat elegan saat dia berjalan. Saat dia berjalan di permukaan danau yang diterangi cahaya bulan, dia tampak luar biasa dan kesepian,
sejenis kecantikan penyendiri yang tak tertandingi. Seolah-olah dewi sejati yang paling surgawi dan spiritual telah bereinkarnasi. Namun, dia tidak mengatakan apapun atau mengungkapkan emosi apapun. Sulit bagi Si Hao untuk menebak apa yang dia pikirkan. Suasana menjadi sangat tegang. Si Hao tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Pikirannya sangat gugup, dan dia memperhatikan semuanya dengan cermat. Akhirnya, dia mengangkat lengan seperti batu giok, dan simbol putih berkilau berkedip. Dia bersiap untuk mengambil tindakan terhadap pihak lain. Pikiran Si Hao melonjak. Semua bulu halusnya berdiri. Garis cahaya yang cemerlang terbang, mendarat di Si Hao. Itu memiliki aura yang sangat kuat, tetapi lebih dari itu kekuatan yang bersemangat. Warna-warna cemerlang menerangi seluruh kekosongan. Pada saat itu, Si Hao hendak mengaktifkan simbol Dewa Pelindung, tetapi kemudian, dia akhirnya menghentikan dirinya sendiri. Itu karena dia merasakan gelombang kelembutan dan kesucian. Bola cahaya ini tidak memiliki niat membunuh, malah berhamburan seperti embun manis, memberi nutrisi pada tubuhnya. Ini seperti hujan tepat waktu. Tubuh Si Hao awalnya akan layu, kekurangan esensi hidupnya parah, lama mencapai batasnya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan teknik berharganya sendiri lagi. Bagian luar tubuhnya bersinar. Luka-lukanya mulai bergerak berirama dan sembuh, dan aura yang kuat bahkan membuat fondasinya bersinar dengan kecemerlangan, dengan paksa menghubungkan tulangnya yang patah dan bagian lainnya. Cahaya keberuntungan melonjak, membuat tempat ini berkabut, mengelilingi Si Hao seperti kepompong besar, membungkusnya di dalam. Dia mengalami transformasi suci. Segera setelah itu, ruang di antara alis Yue Chan bersinar, menghasilkan jejak. Tempat itu bersinar, menghasilkan proyeksi abadi, spiritual. Seolah-olah seorang wanita sedang menari. Aura misterius yang sulit untuk digambarkan dilepaskan dari sosok itu. Kemegahan surgawi menyapu keluar. Ruang di antara alisnya kabur, dan kemudian hamparan pancaran cahaya menyebar di udara, bergegas ke Si Hao untuk memberi makan semangat primordialnya. Ini adalah cahaya spiritual, menguntungkan dan tidak bernoda tanpa kotoran apapun. Itu seperti esensi abadi-abadi karena menerangi segalanya. Itu adalah zat yang paling murni. Hanya seseorang seperti Yue Chan dengan indera surgawi luar biasa yang berani melakukan ini, karena sangat sulit untuk membangkitkan cahaya spiritual. Orang lain tidak akan mengambil risiko untuk mencoba dan menyelamatkan yang lain. Si Hao dengan demikian menerima uluran tangan. Kondisinya dengan cepat stabil, dan dagingnya tidak lagi diambang kehancuran. Selain itu, tulang-tulangnya mulai menyatu, dan dagingnya direkonstruksi. Semangat primordialnya bahkan lebih melampaui, melepaskan diri dari keadaannya yang paling berbahaya. Kabut cahaya melingkar. Dia tidak bergerak sama sekali, tinggal di sisi kolam abadi untuk memulihkan tubuhnya yang terluka dan memperbaiki hukum alam terakhir dan kekuatan obat di dalam benih itu. Dia tidak memiliki kekhawatiran lagi yang tersisa, tidak lagi harus menyibukkan diri dengan menyerap cairan emas yang merembes keluar dari kesengsaraan yang melintasi teratai surgawi. Dia membimbingnya dari kolam abadi untuk membersihkan tubuhnya. Sebuah bola cahaya keemasan menutupinya. Tubuhnya yang terbelah sembuh dan tulangnya tumbuh kembali. Ini adalah proses kelahiran kembali. Tribulation Crossing Divine Lotus menunjukkan keefektifannya, sama seperti rumor yang beredar. Selain itu, Si Hao tampaknya memiliki keinginan untuk memahami Dao di sini. Benar, jadi ternyata seperti ini. Buah bodi emas memberikan kekuatan misterius dan menghasilkan kekuatan kekebalan magis, sementara bijinya menawarkan kekuatan hidup, memungkinkan kekuatan ini tumbuh. Si Hao memahami Dao, menggunakan Tribulation Crossing Divine Lotus untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, serta apa sebenarnya yang hilang dan diperolehnya kali ini. Buah surgawi ini mengandung substansi dan hukum alam yang luar biasa, yang memiliki atribut pertumbuhan. Hanya saja, daging membutuhkan benih untuk menemaninya. Mereka tidak terpisahkan. Jika tidak, hasilnya akan sangat berkurang. Sebelumnya, dia tidak pernah berpikir bahwa benih akan memiliki kegunaan seperti ini. Bencana tak terduga terjadi, tetapi bencana dan kebahagiaan terjalin,
dan sebagai hasilnya memberinya hadiah jenis ini. Setelah waktu yang lama berlalu, Si Hao akhirnya benar-benar memurnikan benih buah bodi emas, menggabungkannya ke dalam dagingnya dan membiarkannya memelihara tubuhnya. Dia sekarang benar-benar berhasil. Dia dengan hati-hati mengalaminya. Jendela waktu kekebalan magis meningkat, dan yang paling penting adalah dia merasakan gelombang pertumbuhan tanpa akhir, potensi kemampuan rahasia untuk tumbuh. Ini adalah fondasinya. Di masa depan, seiring dengan pertumbuhannya di tingkat kultivasi, jenis kemampuan ini juga akan menjadi lebih kuat. Dia tidak perlu khawatir tentang kemampuannya menjadi tidak signifikan dengan pertumbuhannya sendiri. Ini adalah kartu truf. Mata Si Hao cerah dan penuh ekspresi, melepaskan obor cemerlang seperti kobaran api. Jika dia menggunakannya dengan benar, metode jenis ini akan menampilkan efek ajaib. Bahkan mungkin tidak lebih lemah dari beberapa teknik berharga yang tiada taraf. Selama perjalanan Bloodlines ketika dia mengawal Yun Si selama ratusan ribu li, pada akhirnya, meskipun dia dibiarkan patah hati, dikhianati dan dipermalukan oleh Celestial Clan, manfaatnya sebenarnya cukup besar. Ratusan sungai akan berkumpul di laut, 3.000 provinsi akan mengalami pertempuran hebat. Para jenius surgawi dari alam yang lebih tinggi akan bersaing untuk mendapatkan supremasi, dan makhluk tertinggi muda akan bersaing. Saya melihat ke depan untuk itu. Dia berkata dengan lembut dengan tipe kepercayaan diri. Kemudian, dia mulai bermeditasi, memulihkan tubuhnya yang terluka. Cairan emas mengalir keluar dari kolam teratai. Dia terus-menerus menyerap dan menyempurnakannya. Kaca. Tulang yang rusak bersinar, retakannya menghilang. Materi tulang berkilau dan begitu putih sehingga hampir tembus pandang. Sumsum tulangnya menjadi merah cerah, membawa cahaya suci yang menyala seperti api. Sementara itu, hal yang sama terjadi pada dagingnya. Teks tulang di dalam tubuhnya mulai mengembun dalam berbagai cara, merekonstruksi menjadi kokoh dan fleksibel. Mereka sekarang mengandung kekuatan ledakan. Semua jejak berdarah di tubuhnya surut. Luka-lukanya tertutup, dan tubuhnya bersinar, sekarang tanpa cacat apapun. Seolah-olah dia dilemparkan dari emas surgawi yang mengalir, memancarkan kemegahan yang berharga. Cedera Si Hao perlahan pulih. Setelah menerima pengisian dan pemulihan cairan emas, ia secara bertahap kembali ke kondisi puncaknya. Dia melewati bencana besar yang tak terbayangkan ini. Kemudian, Si Hao menghasilkan penampilan aslinya, tidak lagi menunjukkan wajah yang dia hasilkan melalui 72 transformasi. Matanya menjadi jernih, besar dan cerah, memancarkan semacam kepercayaan diri. Sementara itu, seluruh dirinya juga tampan dan lembut. Tubuhnya melepaskan kemegahan suci yang samar. Aku akhirnya pulih. Dia melepaskan embusan udara. Dia melangkah keluar dari air dan melihat keindahan di depannya. Yue Chan langsung berbalik dan memarahi, pakai pakaian. Si Hao mengeluarkan satu set pakaian perang dari kantong langit dan bumi dan memakainya. Kulitnya sangat tebal, dan tanpa menutupi wajahnya, dia berjalan ke depan dan berkata, "Terima kasih banyak, istri." Yue Chan tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Cahaya surgawi meletus dari dalam matanya, hampir sedikit mengintimidasi. Dia menatapnya dengan dingin. Si Hao merasa malu dan berkata, "Kali ini, itu benar-benar karena kamu membantuku. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan terima kasih saya. Katakan saja apa yang Anda inginkan, selama saya bisa melakukannya." "Lupakan." Yue Chan berbicara dengan suara yang seringan bulu. Dia tidak mengajukan tuntutan apapun. Ini membuat Si Hao terkejut. Ini tidak akan berhasil. Bagaimanapun, Anda harus mengatakan beberapa syarat. Namun, Yue Chan tenang. Dia menggelengkan kepalanya. Si Hao tercengang, dan kemudian dia merenungkan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa Yue Chan jelas tidak sederhana dan sangat cerdas. Dia tidak membutuhkan kompensasi setelah menawarkan bantuan dan menunjukkan ketenangan dan ketenangan. Namun, dengan sifatnya, bagaimana mungkin dia tidak peduli tentang ini? Jika dia memiliki kesulitan atau masalah, terlepas dari apa itu, dia pasti akan mengambil tindakan. "Istri, bertindak sangat cerdik, apakah kamu mencoba mempersulitku?"
kata Si Hao. Dia merasa bahwa orang lain seharusnya memintanya untuk mengalahkan tubuh utamanya, tapi Yue Chan tidak membuat pilihan ini. Bibir Yue Chan melengkung ke atas, dan kemudian dia mengejek, hanya kamu yang akan berpikir sebanyak itu. Sungguh sakit kepala. Si Hao menggerutu. Kemudian, wajahnya menjadi tegas. Dia memandang Yue Chan dan berkata, saya memutuskan bahwa saya akan membalas Anda dengan ketulusan terbesar. Yue Chan mengungkapkan ekspresi kaget. Matanya bersinar saat dia menatapnya. Pembayaran seperti apa? Saya sudah mengatakan bahwa itu adalah ketulusan terbesar, jadi saya secara alami akan melakukan semua yang saya bisa. Oleh karena itu, saya memutuskan bahwa saya akan mengabdikan seluruh hidup saya. Kulit Si Hao benar-benar setebal perisai, mengatakan ini dengan wajah serius yang mematikan. Yue Chan tercengang, dan jejak senyum itu langsung membeku. Dia merasa bahwa dia masih melebih-lebihkan keuntungan orang ini. Dia benar-benar tidak merasa malu mengatakan ini. Dia menahan senyumnya, dan kemegahan suci dilepaskan dari wajahnya yang cantik, membuat orang lain merasa tidak mau melihat langsung ke arahnya, dan bahkan tidak ingin menghujatnya. Dia memarahi, bisakah kamu tidak berbicara omong kosong seperti itu? Saya adalah orang yang memegang kata-kata saya. Tidak banyak yang bisa saya balas dengan Anda, jadi saya hanya bisa memberi Anda hadiah sendiri. Si Hao tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu. Keanggunan dan kemurnian Yue Chan muncul, menghadapinya dengan aura dingin dan suci. Ekspresinya sangat dingin seperti gunung yang membeku. Cahaya surgawi bersinar. Si Hao menggabungkan teknik Kun Peng dan bumi menjadi beberapa inci kemampuan surgawi yang hebat, langsung tiba di sisinya. Dengan gerakan yang sangat alami, dia menarik tangannya dan berkata, kami adalah suami dan istri sejak awal, jadi mari lanjutkan nasib kami sebelumnya. Yue Chan hanya bisa menghela nafas. Wajah orang ini benar-benar tebal sampai ekstrim. Rambutnya bersinar helai demi helai. Wajahnya sangat cantik, pupil matanya sangat dalam dan dalam. Dia puitis dan indah saat dia berdiri di bawah sinar bulan. Namun, meskipun dia membawa niat dingin seperti itu dan memperlakukannya dengan keanggunan yang dingin, si idiot ini tampaknya masih tidak keberatan sama sekali, tidak melepaskan tangannya bagaimanapun caranya. Berangkat, Yue Chan. Jika itu orang lain, mereka mungkin terjebak dalam kecantikannya. Sambil berdiri di depan peri cantik yang dikelilingi kemegahan suci ini, mereka mungkin merasa sangat sulit untuk tetap tenang dan bahkan merasa malu dengan inferioritas mereka sendiri. Jelas bahwa Si Hao tidak termasuk dalam kelompok ini. Matanya jernih, dan dia bahkan memusatkan ekspresinya pada Yue Chan, berkata, aku serius, istri, apakah kamu lupa peristiwa yang terjadi di antara kita di alam bawah? Kata, istri, membuat alis Yue Chan melonjak. Jejak di dalam alisnya muncul, dan pancaran warna-warni melonjak. Dia merasa orang ini benar-benar tidak dapat disembuhkan. Arogansi dan dorongannya membuat orang merasakan ketidakberdayaan. Yue Chan dengan cepat menarik tangannya, karena dia tahu bahwa auranya sendiri pasti tidak dapat menaklukkan orang lain, tidak dapat membuatnya merasa malu, hanya menambahkan lebih banyak bahan bakar ke api. Namun, Si Hao meraihnya dengan kuat tanpa mau melepaskannya. Matanya berkedip dengan cahaya warna-warni surgawi saat dia menatapnya. Aku tidak menyelamatkanmu sehingga kamu bisa tidak menghormatiku. Yue Chan berkata pelan, tidak panik dan malah seperti riak air. Tidak ada kemarahan yang terlihat. Bagaimana saya berani? Saya hanya membuktikan kata-kata saya dengan tindakan. Si Hao memiliki ekspresi tulus di wajahnya, meraih tangannya tanpa melepaskannya. Yue Chan menyentakkan tangannya lagi, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa melepaskannya sama sekali. Seluruh lengannya yang seperti batu giok bersinar, menjadi seputih salju dan berkilauan, tetapi di bawah kekuatan Si Hao, dia merasa sulit untuk berjuang bebas. Meskipun ada kesalahpahaman di antara kita, tetapi sejak kamu menyelamatkanku hari ini, aku telah melihat niatmu yang sebenarnya untuk tidak dapat meninggalkanku. Jelas bahwa kulit Si Hao menjadi 1 inci lebih tebal saat dia berbicara tanpa memedulikan kata-katanya. Namun, dia dengan cepat menjadi tidak puas, berkata,
Yue-chan, apa yang kamu coba katakan padaku? Meskipun saya menunjukkan emosi seperti itu, Anda benar-benar merinding. Itu benar-benar menyakiti hatiku. Berhentilah begitu memuakkan. Yue-chan tidak lagi menyembunyikan ekspresinya. Dia tahu bahwa untuk menghadapi orang yang tidak tahu malu ini, dia pasti tidak bisa menunjukkan ekspresi yang baik padanya. Sayangnya, meskipun teks tulangnya berputar-putar, dia masih tidak bisa melepaskan Si Hao. Itu karena kekuatan misterius yang dikultivasikan Si Hao setelah menelan buah bodi emas digunakan, menetralkan semua simbol. Istri, apakah kamu melupakan kasih sayang kita di masa lalu? Si Hao bertanya dengan serius. Ketika dia mendengar cara sapaan ini, Yue-chan ingin memukulnya. Dia benar-benar merasa bahwa orang ini terlalu, membuatnya cukup sakit kepala. Terkadang, aku benar-benar merasa seperti tidak bisa mengenalimu, katanya lembut. Dia telah melihat penampilan melengkung surga Si Hao, bagaimana dia bertarung melawan 7 dewa, dengan jelas mengetahui bahwa dia mungkin tidak akan selamat, namun dia masih terus maju. Seberapa serius dan mengaduk adegan itu. Dia juga tahu bahwa auranya melahap gunung dan sungai. Ketika dia adalah Kaisar Batu, dia meretas Sekte Mending Surga, Sekte Barat, Gunung Abadi, dan kekuatan lainnya, menghancurkan fondasi sekte besar satu demi satu. Saat itu, dia benar-benar memiliki aura untuk mengintimidasi semua orang. Dia seperti raja yang memerintah dunia, memandang rendah semua orang. Dia, saat itu, benar-benar makhluk tertinggi muda. Hanya saja, begitu orang ini menjadi kosong, dia pasti membuat marah manusia dan dewa. Penampilannya yang kejam, mengesankan, dan perkasa hanya muncul ketika benar-benar diperlukan. Si Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, semua orang hanya menjalani satu kehidupan di dunia ini, mengapa ada kebutuhan untuk selalu melelahkan diri sendiri? Yue-chan, kamu terlalu banyak berpikir. Kata-kata ini diucapkan dengan agak linglung, tetapi Yue-chan merasa itu dapat dimengerti, dan dia tahu bahwa ini masih, pada akhirnya, orang yang menimbulkan badai tak berujung di alam bawah. Mari kita lupakan kesalahpahaman kita di masa lalu. Kata Yue-chan. Tubuhnya seperti teratai surgawi, berkilau dan mengalir dengan cahaya dunia lain. Karena kesalahpahaman telah terungkap, kita tentu harus merayakannya. Si Hao tersenyum. Dia membuka tangannya untuk langsung memeluknya. Jejak di dahinya bersinar lagi. Itu sedikit bergetar dan menjadi sangat cemerlang, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Berhenti. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Si Hao dengan cepat menghentikan dirinya sendiri. Yue-chan memelototinya dan dengan lembut berkata, dirimu yang serius memiliki lebih banyak karakter daripada dirimu yang nakal, dan juga lebih baik. Kalau begitu saya akan menjaga diri saya lebih baik. Di masa depan, aura kepahlawananku tidak akan ada bandingannya. Si Hao membual tanpa malu-malu, dan kemudian dia bahkan langsung mengungkapkannya, langsung meraih pinggangnya dan berjalan keluar. Kamu, Yue-chan tidak bisa tetap tenang lagi, jatuh dari peri tinggi ke bawah ke dunia manusia. Dia benar-benar terhina dan marah. Tidak ada yang dia lakukan membawa hasil. Bukankah aku dengan sungguh-sungguh mengekspresikan diriku? Kata si Hao. Kemudian, dia berhenti, berkata, kami bahkan melakukan upacara pernikahan. Mungkinkah kamu masih ingin menikah dengan orang lain? Sudah cukup. Mari kita bahas beberapa hal yang sebenarnya. Yue-chan berkata, menghentikan langkahnya. Meskipun kulit si Hao tebal, dia tetap bukan orang yang benar-benar tercela yang tidak mungkin dihadapi. Ketika dia mendengar ini, dia mengendurkan tangannya dan berjalan di sebelahnya. Apa sebenarnya yang akhirnya kamu lakukan setelah datang ke alam yang lebih tinggi? Yue-chan bertanya. Si Hao tidak berusaha menyembunyikan sesuatu, membicarakan semua yang bisa dia bicarakan. Yue-chan terkejut. Dia adalah Huang. Dia terlalu terkejut, terdiam untuk waktu yang sangat lama. Saya kira segera setelah itu, identitas Anda pada akhirnya masih akan bocor. Saya tidak percaya klan surgawi akan merahasiakannya terlalu lama, katanya lembut. Yue-chan juga cukup jujur, berbicara tentang keadaannya sendiri. Dia bersembunyi dari tubuh utamanya.
Dari bagaimana keadaan terlihat sekarang, dia bukan lawan tubuh utama. Dia bersembunyi dari takdir kehancuran. Dengan saya di sini, ini bukan masalah. Aku akan menangkapnya di masa depan. Si Hao berkata, suaranya tegas dan tegas. Kamu tidak bisa memandang rendah dia. Yue Chan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menunjuk ke tempat di antara alisnya. Begitu indera surgawinya benar-benar terlahir kembali dan dihidupkan kembali, dia akan sulit dikalahkan. Si Hao ingin lebih memahaminya, tetapi Yue Chan hanya mengatakan bahwa ini adalah kemampuan bawaan. Keduanya mengobrol cukup lama. Mereka belajar tentang pengalaman satu sama lain di alam yang lebih tinggi. Kami berdua bersembunyi dari musuh yang kuat, tidak dapat mengungkapkan identitas kami yang sebenarnya, dan kami berdua berasal dari alam bawah. Tidakkah kamu merasa bahwa kita cukup terhubung oleh takdir? Si Hao tertawa dan berkata. Yue Chan juga sedikit tergerak, dan ada semacam perasaan empati. Bisakah kamu menjadi sedikit lebih baik dan sedikit lebih heroik? Itu jauh lebih baik daripada dirimu yang sekarang. Kata Yue Chan. Oke, aku pasti akan. Kata si Hao. Kemudian, dia menambahkan, bertanya, pernikahan yang kita miliki sebelumnya, apakah kita benar-benar akan berpura-pura itu tidak pernah terjadi? Tangan Yue Chan memegang kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Kulitnya putih berkilau, mengalir dengan simbol dan cahaya yang berharga, menekan kekesalannya. Jika kamu menang selama pertemuan 100 sungai, pertempuran 3000 provinsi, maka aku akan mengakui bahwa upacara pernikahan diadakan di antara kita. Pada akhirnya, inilah yang dikatakan Yue Chan. Itu mudah. Si Hao bertanya. Bisakah kamu tidak menembak mulutmu begitu banyak? Yue Chan benar-benar tidak tahan dengan dia lagi dan langsung mencaci maki. Siapa saya? Di masa depan, saya pasti akan bangkit dan melenyapkan negara surgawi, bumi bawah tanah, istana abadi, dan membantai jalan saya ke daerah tak berpenghuni untuk memahami sumber dan rahasia keberadaan tertinggi. Apakah hal seperti itu benar-benar terlalu sulit bagiku? Si Hao berkata dengan sombong. Dunia ini jauh lebih besar dari imajinasimu. Yue Chan menghela nafas dan berkata. Dia menunjuk ke langit dan kemudian berkata, bahkan era kuno abadi telah menjadi bagian dari masa lalu, selamanya terkubur dalam catatan sejarah. Terhadap ini, si Hao cukup tertarik. Dia bertanya tentang ini, tapi sayangnya, Yue Chan hanya tahu sedikit demi sedikit. Keduanya kemudian mengobrol sebentar. Ketika mereka menyebutkan pertempuran hebat 3000 provinsi, serta berbagai kartu truf, Yue Chan merasa agak menyesal. Dia masih belum menemukan nyala api yang dia inginkan. Api seperti apa yang ingin kamu gunakan untuk menjadi dewa, untuk menyalakan diri? Si Hao bertanya. Saya menarik dari kekuatan bulan, beresonansi dengan bulan. Saya ingin menemukan api surgawi yang terkait dengannya, kata Yue Chan. Si Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali. Kalau tidak, saya tahu api surgawi di padang rumput provinsi api yang berwarna biru hijau seperti langit, sangat misterius dan kuat. Saya hanya bisa melarikan diri ketika saya menemukannya. Apa katamu? Yue Chan terkejut. Kemudian, dia melebarkan matanya saat dia menatapnya, buru-buru bertanya tentang hal itu. Penampilannya saat ini sedikit bertentangan dengan temperamennya yang biasanya dunia lain. Si Hao menggambarkannya secara singkat, berbicara tentang berbagai karakteristik api biru hijau. Api bulan hijau. Yue Chan terkejut saat dia mengucapkan 3 kata ini. Apakah kamu yakin? Si Hao terkejut. Jika deskripsimu tidak akurat, maka itu seharusnya. Langit seperti biru hijau sebenarnya adalah bulan besar yang menutupi langit. Kata Yue Chan. Si Hao terkejut. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu mungkin benar-benar terjadi. Dia tidak pernah berpikir bahwa sesuatu yang dia bawa secara acak akan menjadi yang paling dibutuhkan Yue Chan, api yang langka dan berharga. Apakah itu benar-benar istimewa? Itu berharga. Si Hao bertanya. Yue Chan menganggukkan kepalanya dengan serius dan berkata, itu berada pada level yang sama dengan api langit merah dan api surga, salah satu api dewa paling langka di dunia.
Itu tidak ada bandingannya, dan selama seseorang bisa mendapatkannya, mereka bisa menunjukkan evolusi yang sempurna. Prestasi masa depan mereka akan menjadi tidak terbatas. Keduanya adalah api, namun mengapa perbedaannya begitu besar? Si Hao bergumam. Pada saat yang sama, dia memikirkan nyala api yang bahkan lebih misterius daripada api yang berasal dari 9 kerangka naga dan peti mati perunggu. Apa asal-usulnya? Api langka dan berharga itu istimewa karena asal-usulnya sangat luar biasa dan mengejutkan. Kata Yue Chan. Si Hao sekarang memiliki minat yang terusik. Dia memintanya untuk membicarakannya secara lebih rinci. Itu karena mereka berasal dari era kuno abadi. Ini adalah sesuatu yang diakui kebanyakan orang. Kata Yue Chan. Apa? Si Hao sepertinya kehilangan suaranya. Yue Chan berbicara dengan sangat serius, menjelaskan dengan sungguh-sungguh bahwa api yang paling berharga diduga tertinggal setelah keabadian sejati jatuh. Tubuh mereka akan dibakar menjadi abu, hanya menyisakan nyala api. Ini tidak mungkin, kan? Si Hao benar-benar tercengang. Yue Chan kemudian berkata, itu hanya spekulasi dan tidak benar-benar terbukti. Hanya ada beberapa orang yang menemukan beberapa petunjuk kebenaran saat menggali beberapa reruntuhan kuno abadi. Si Hao tercengang. Latar belakang seperti apa yang dimiliki oleh api berharga yang langka ini? Misalnya, api Scarlet Sky yang hebat dikabarkan telah ditinggalkan oleh Scarlet Sky Lord yang agung setelah dia jatuh. Kata Yue Chan. Pikiran si Hao sangat terguncang. Asal-usul mereka sehebat itu. Sementara itu, api bulan hijau dikabarkan telah ditinggalkan oleh seorang dewi bernama King Yue. Statusnya setara dengan Scarlet Sky Lord. Yue Chan menjelaskan selangkah lebih maju. Kata-kata ini membuat si Hao sangat terkejut. Sebenarnya ada rahasia yang begitu menakutkan. Hanya saja, tidak ada cara untuk benar-benar membuktikan ini. Mereka disimpulkan dari petunjuk yang digali dari alam rahasia kuno abadi, dan banyak di antaranya hanya spekulasi. Setelah Scarlet Sky Lord jatuh, api yang ditinggalkannya tidak diberi nama api abadi. Apa masalahnya dengan api kacau dan api lain yang memiliki reputasi sebagai api abadi? Si Hao bertanya. Api abadi, api kacau tidak ditinggalkan oleh keabadian sejati setelah kematian mereka. Mereka sangat misterius, dan sulit untuk mengatakan dari mana mereka berasal. Kata Yue Chan. Si Hao mengangguk. Akhirnya, dia dan Yue Chan meninggalkan tempat ini. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan api bulan hijau bersama-sama dalam beberapa hari. Apakah kamu bisa mengatasinya? Si Hao merasa tidak mungkin untuk ditundukkan. Seorang pendahulu telah meninggalkan pengalaman mereka, tidak menggunakan cara yang kuat. Ada metode rahasia yang dihasilkan. Ketika saatnya tiba, saya akan memberi tahu Anda. Kata Yue Chan. Ketika mereka meninggalkan danau dan melewati semua jenis formasi untuk muncul, seseorang melihat mereka berjalan bahu-membahu. Mereka langsung kaget. Adik perempuan King Yi, kamu pergi ke kolam abadi, dia. Orang itu menganggap ini mustahil untuk dipercaya. Itu karena si Hao masih memiliki butiran air di rambutnya dan memancarkan aura kolam abadi, membuatnya terkejut. Ini adalah mandi bersama. Hari ini adalah hari genap. Sebagai laki-laki, kamu benar-benar berani menerobos masuk ke area terlarang dan bersama dengan saudari junior King Yi. Seseorang mencaci. Mereka adalah orang-orang dari tim penegak hukum. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka sangat terkejut. Apa yang kamu teriakkan? Ini adalah istriku, teriak si Hao. Dia kemudian langsung memeluk pinggang kecil Yue Chan, berdiri bersamanya dan menatap semua orang. Berangkat. Pipi Yue Chan memerah karena warna. Orang ini benar-benar terlalu tidak pantas. Aku tahu siapa kamu. Anda adalah yang melakukan bisnis di pintu masuk halaman. Seseorang berteriak. Apa? Ini orang dari biara jelek itu. Dia benar-benar berlari ke sini untuk mengganggu kecantikan peringkat Akademi Dewiku. Tak termaafkan. Orang-orang ini sangat marah. Jelas bahwa mereka juga tahu betapa tangguhnya dia. Mereka memanggil orang-orang untuk meminta bantuan. Aku akan datang mencarimu dalam beberapa hari. Si Hao berkata kepada Yue Chan.
Kemudian, sambil memegang ubin black metal, dia berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang dari tempat ini. Akademi Dewi berada dalam kekacauan. Meskipun malam sudah dalam, masih ada ombak besar yang bergejolak. Beberapa siswa bergegas. Ini benar-benar di luar toleransi. Warisan terkenal itu benar-benar akan kembali. Terlebih lagi, dia berani berpada adik perempuan junior King Yi. Sekelompok anak muda sangat gusar. Mereka benar-benar ingin segera pergi untuk menantang ritus Dao makhluk tertinggi. Si Hao tidak mempermasalahkan semua ini. Dia meninggalkan Yue Chan untuk menggertakkan giginya sendirian. Di dalam gerbang gunung yang jelek, Qi Daolin sedang duduk di sana. Tuan Dao, saya ingin bertanya tentang sesuatu. Apakah Anda tahu sesuatu tentang 9 kerangka naga dan peti mati perunggu? Ketika dia kembali, kepala si Hao dipenuhi dengan pikiran tentang api surgawi. Dia akan membantu Yue Chan dalam beberapa hari untuk mendapatkan api bulan hijau, sementara dia sendiri bahkan tidak mau melepaskan api berharga misterius di peti mati tembaga itu. Ketika kata-kata ini diucapkan, Qi Daolin berdiri dengan suara teng, tidak bisa tetap tenang. Film pun berakhir.